Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 26 Februari 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ibu Marta Suherman, fotografer dan Brown Color Brand Ambassador, dengan topik melampaui batas lensa, fotografi sebagai medium ekspresi, perubahan dan inspirasi melihat realitas dunia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Andrianto Rikri Kusmara SSN MSN. Selamat pagi para hadirin sekalian. Yang saya hormati para pimpinan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, Ibu Kepala Biro Komunikasi, Bu Naomi, tadi ada Pak Henry ya, mana? Pak Henry, Koordinator Mata Kuliah, Bapak Ibu pimpinan lainnya juga yang hadir di sini. Selamat datang juga kepada mahasiswa, baik yang di kampus Cirebon, kampus Jatinangor maupun yang di kampus Ganesha ini. Dua kampus lain tergabung secara online ya, Bu Naomi. Jadi salam semangat buat kita semua. Di pagi hari ini kita melaksanakan Studium Generale kedua ya di semester ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marta Suherman yang merupakan fotografer dan Brown Color Brand Ambassador. Kemudian juga Bapak moderator nanti yang mengawal acara ini, Pak Dr. Intan Rizky Mutias. Terima kasih Pak Intan. Juga kepada mahasiswa yang telah hadir semuanya dengan penuh semangat di pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia sehingga acara hari ini dan kita semua, baik yang berada di kampus Jatinangor, Cirebon dan juga di kampus Ganesha ini bisa berkumpul di acara yang saya kira forumnya selalu berganti-ganti topik ya, tapi tujuannya adalah untuk melengkapi apa yang tidak bisa diberikan secara lebih luas,
secara lebih kreatif, kemudian meluaskan wawasan kita di kelas-kelas maupun di lab masing-masing di setiap fakultas. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami dunia fotografi. Ini udah ada paparan tentang fotografi di sini, tapi saya simpulkan ya Bu Naomi ya, Pak Intan ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa Institut Teknologi Bandung, karena saya juga sedikit banyak terkait dengan dunia image ya, dunia visual, hemat saya fotografi dewasa ini bukan saja soal capturing image ya, karena kita sedang berada di dunia budaya visual atau visual culture yang hemat saya hampir semua orang harus menyadari ini ya. Jadi bukan soal estetiknya saja, tapi juga bagaimana industri ini, revolusi teknologinya juga telah menyeret kita semua pada peluang sekaligus juga resiko dari bagaimana image ini diproduksi, dikonstruksi, dan juga berdampak bagi kita semua, tidak saja pada dunia yang misalkan kalau di ITB ini hanya berpengaruh di dunia Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, khususnya fotografi, tapi juga di seluruh disiplin. Kita tahu bagaimana media-media sekarang sangat bergantung pada bagaimana seseorang ini, khususnya fotografer, mengkonstruksi image seseorang untuk mendapatkan citra dan konstruksi pencitraan ke depan yang harus kita betul-betul ketahui. Jadi fotografi merupakan kekuatan perubahan ya. Sebuah foto dapat menggugah emosi, membangkitkan kesadaran, dan juga menginspirasi tindakan. Dalam industri yang lebih luas, ini banyak sekali digunakan untuk mengkonstruksi sebuah budaya, baik budaya kecil maupun budaya yang sangat luas dampaknya, dan juga dapat meningkatkan kesadaran-kesadaran tentu berupa pesan-pesan yang bisa kita deliver kepada masyarakat. Tak jarang sebuah foto mampu mengubah kebijakan publik, mendorong gerakan sosial dalam kondisi positif maupun negatif. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ketahui, atau mengubah jalan hidup seseorang. Oleh sebab itu, pada stadium general kali ini kita akan mendapatkan wawasan yang mendalam dari seorang yang sangat profesional, bagaimana fotografi dapat menjadi medium ekspresi diri, kekuatan perubahan, dan sumber inspirasi. Ibu Martha Soeherman adalah seorang fotografer ternama yang telah menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Beliau tidak hanya piawai dalam teknik fotografi, tetapi juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Karya-karya beliau sering kali menyentuh hati dan membangkitkan semangat kita untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Kehadiran Ibu Martha pada hari ini adalah sebuah kehormatan bagi kita di Institut Teknologi Bandung. Saya berharap melalui presentasi beliau ini kita bisa dapat belajar banyak, mendapatkan inspirasi dan termotivasi untuk menggunakan fotografi sebagai alat untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Martha Soeherman atas kesediaannya untuk berbagai pengalaman yang pernah beliau dapatkan selama ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim kami yang menyiapkan acara ini mingguan ya Bu Naomi ya, dan bekerja keras untuk menyelenggarakan seluruh persiapan-persiapan sampai satu semester ini. Semoga studium general kali ini berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, dengan itu juga acara ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini,
yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Intan Rizky Mutias MDS. Beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan kelompok keahlian komunikasi visual dan multimedia. Kepada Dr. Intan Rizky Mutias, kami silakan. Pergi ke pantai, main pasir. Di bawah pohon kelapa kita berteduh. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ITB, selamat datang tamu undangan di Kampus Perjuangan. Karena ini adalah Kampus Perjuangan, perjuangan mengejar masa depan, mengejar IPK, mengejar pasangan, dan mengejar lain-lainnya. Jadi kayaknya hari ini kita akan seru, akan kita sharing dengan tamu kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Pak Rikrik, Ibu Naomi, dan dari Prima Imaging, Pak Warren, terus kemudian Bu Lina dan Mas Wisnu yang sudah hadir di sini. Juga tidak kalah pentingnya yang spesial Mbak Marta Suherman. Ya, tepuk tangan dulu dong. Tadi saya udah diperkenalkan juga, mungkin perkenalkan sedikit. Perkenalkan, nama saya Intan, dosen DKV ITB. Buat saya fotografi adalah, foto adalah yang paling penting dan indah, bukanlah tentang pencahayaan sempurna, tapi tentang perempuan yang berani menjadi dirinya sendiri. Marta Suherman, silakan ke depan, Mbak. Silakan duduk. Sebenarnya ada satu pantun lagi. Ke dago atas bareng teman. Bilang cakep dong. Sekali lagi. Makasih. Ke dago atas bareng teman. Jangan lupa bawa kamera. Stadium General hari ini bareng Marta Suherman biar nambah ilmu makin juara. Oke. Kita langsung aja ya. Jadi kalau kita hari ini temanya adalah melampaui batas lensa, fotografi sebagai medium ekspresi, perubahan inspirasi melihat realitas dunia. Di kesempatan ini saya akan sedikit kasih highlight bahwa sebetulnya dunia fotografi kebanyakan cowok ya, laki-laki. Tapi di hari ini kita akan ketemu fotografernya adalah perempuan. Nah, ini juga sesuatu yang menarik. Kemudian juga nanti Mbak Marta Suherman ini adalah profesional fotografi, komersial dan corporate, Brown Color Brand Image Ambassador. Beliau juga kalau lihat portofolionya banyak banget, mulai ada workshop, kemudian portofotonya. Karena kalian Gen Z, kalian tinggal Marta Suherman, terus QR-nya diambil, nanti ada door prize buat kalian yang udah nge-follow Marta Suherman, ya. Pakai follower cepet. Ya tetap ya. Iya, nambah follower ya. Terus kemudian juga di kesempatan ini beliau juga banyak pengalaman di dalam dan luar negeri. Yang menarik adalah sebetulnya ingin sharing ke teman-teman. Di sini rata-rata mungkin bukan mahasiswa desain atau seni rupa. Saya ingin menyampaikan bahwa fotografi itu adalah bagian dari keseharian kita. Tapi lewat fotografi kita bisa menyampaikan banyak makna. Di kesempatan ini nanti akan kalian lihat foto bukan hanya sekedar foto, tapi terkait dengan corporate image, kemudian terkait dengan underwater dan sebagainya. Sehingga menurut saya teman-teman mungkin 5-10 tahun lagi kalian saya doakan menjadi CEO atau punya perusahaan. Jangan lupa fotografi itu jadi penting buat melengkapi profiling kalian. Dan nanti di kesempatan ini juga ada teman-teman dari Prima Imaging juga yang akan sharing bahwa bagaimana profesional fotografi itu menjadi hebat. Ini porto-portonya banyak, saya nggak usah cerita, dari slide-slide-nya ya udah kelihatan, tapi yang paling seru adalah bukan nonton slide-nya, tapi Mbak Martanya cerita tentang fotografi itu. Saya persilahkan. Oke. Selamat pagi, mungkin sebelumnya aku ingin ngucapin makasih dulu buat Pak Intan,
Pak Rekan, kemudian juga seluruh pimpinan manajemen dari ITB dan juga para mahasiswa di ITB Genesa dan juga Jatinangor mungkin sekalian nyapa, dan juga di Cirebon, dan mungkin buat teman-teman lainnya juga yang mungkin nonton dari beberapa kota yang berbeda. Jadi hari ini suatu kehormatan banget buat saya bisa ada di sini. Jadi kalau boleh cerita, tadi sempat cerita juga sama Bu Naomi, zaman kuliah dulu sebenarnya aku cuma aiming 2 kampus, Trisakti sama ITB. Cuma sama ibu saya nggak dikasih ke ITB karena dulu belum ada jalan tol. Belum ada jalan tol, mesti lewat puncak. Terus katanya teman-temannya punya anak pulangnya itu setahun sekali. Jadi nggak dikasih. Jadi akhirnya saya masuknya ke Trisakti. Nah, kita mulai sebentar. Oke, tadi udah sempat dijelaskan juga. Jadi saya pendidikannya memang DKV, FSRD Trisakti tahun 98 sampai lulus 2002. Tapi di tahun 2000 itu udah sering terima freelance. Jadi terima kerjaan freelance mulai dari logo, beberapa layout desain. Zaman dulu komputer nggak secanggih zaman sekarang gitu, jadi semua masih manual, dan zaman dulu nggak ada sosial media, jadi di print di koran itu udah satu harga yang prestige banget gitu buat kita, dan masih semuanya serba offline ya. Jadi tahun 2000 udah mulai kerjain itu, sampai akhirnya lulus 2002 aku tuh sempat kerja di salah satu distributor kamera di Datascript waktu itu sampai setahun, terus diminta bapak untuk bantuin usahanya dia, tapi bukan di dunia kreatif, masuknya ke manufacturing dan otomotif. Itu juga minoritas. Jadi sebagai perempuan kayaknya memang takdirnya di daerah yang banyak lakinya gitu. Jadi mungkin kalau di fotografi jadi udah kegembleng kali ya zaman dulu di otomotif. Lalu kemudian sampai akhirnya tahun 2007 saya berhenti bantu bapak, lalu kemudian saya coba sendiri, usaha sendiri gitu 2007 sampai sekarang. Sampai akhirnya saya bikin perusahaan sendiri di tahun 2021, itu Visual Sinergi Tama Buana, jadi agency dan juga production house, jadi saya sebagai CEO-nya. Lalu kemudian saat ini jadi nggak cuma di fotografi tapi juga kita produce buat beberapa TV komersial juga untuk beberapa iklan. Lalu kemudian selain brown color, sebelumnya saya 11 tahun dari 2013 sampai tahun kemarin itu sebagai Nikon Indonesia Ambassador. Dan apalagi ya, kemarin sempat ada beberapa kolaborasi sama Indonesia Now untuk New York Fashion Week. Lalu juga jadi ketua dari GPA Foto Salon. Oke, ini beberapa brand yang pernah dikerjakan. Oke, daripada bosan, aku share sedikit, mungkin ini pas tahun lalu. Tahun lalu saya sempat diajak sama Nikon Asia untuk keliling ke 3 negara untuk ngajar di komunitas fotografi ya. Jadi ini yang di Hong Kong. Waktu itu 3 negara, salah satu negara pertamanya adalah Hong Kong. Kita presentasi dari Nikon dan total ada 10 brand yang saya mesti jelasin dengan mereka gitu. Dan itu memang benar-benar praktek langsung. Lalu kemudian semua dari peserta bisa langsung praktek di situ juga gitu ya. Jadi bisa ikut. Oke, itu sekilas aja. Jadi ada beberapa yang memang tempatnya nggak terlalu besar, tapi ya komunitas di Hong Kong agak sedikit berbeda ya. Mungkin karena barrier dari bahasa juga. Mereka kan kebanyakan kalau nggak salah pakainya apa ya? Bukan Hokkien ya, Kanton ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Inggris ya lebih agak anteng. Lalu kemudian juga memang waktu di Hong Kong ini banyak banget yang lebih senior teman-teman fotografernya. Lalu kemudian nah yang berikutnya sebenarnya ada di Thailand dan di Malaysia. Nah ini yang di Malaysia. Jadi teman-teman Malaysia, fotografi itu menyenangkannya karena kita
bertemu dan berteman tanpa ngelihat usia ya. Jadi kadang-kadang bisa ketemu yang senior banget dan bahkan kita juga udah nggak ngelihat kayak pekerjaan dia apa atau jabatannya apa, tapi kita nge-blend bareng-bareng dan di situ penting banget buat kita, apalagi yang aku ngelakuin ini buat profesi, buat aku do networking gitu, karena semua bisa nge-blend, semua bisa cair ketika kita bicara tentang fotografi. Nah ini yang disuruh praktek waktu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Lalu kemudian yang ini yang di Thailand. Ini kemarin sebenarnya iseng praktek. Jadi ini waktu preparation. Ini di satu lokasinya mereka di Thailand, di Bangkok. Lalu kemudian ini hasil fotonya. Sorry. This groove is rock when it feels this good. When it feels this good, makes you wanna go. Makes you wanna go down, down. Oke. Nah itu basically kita ngajarin gimana cara dari pakai kameranya, gimana kita memaksimalkan lokasi yang ada, lalu gimana kita bermain imajinasi kita gitu ya. Kemudian dengan beberapa peralatan-peralatan, di sini kebetulan kan emang ada beberapa yang ada smoke machine, ada lighting gitu ya. Jadi aku harus praktekin semua satu persatu. Lalu kemudian ini untuk suasananya waktu itu, jadi lumayan meriah. Dan kebetulan emang Thailand berani banget kemarin tuh, mereka ada door prize yang cukup besar sih menurut aku. Jadi eventnya memang lumayan seru waktu itu. Lalu kemudian ini yang sama, ini dari posisi outdoor ya. Yang dari dulu saya sebenarnya nggak pernah kebayang gitu ya ketika belajar fotografi bisa punya temen dari negara-negara yang sangat beragam gitu. Tapi ketika kejadian kayak gini ternyata bisa banyak banget ketemu teman-teman komunitas juga yang luar negara gitu ya, yang kadang-kadang kayak oh ternyata ada banyak banget pencinta fotografi tanpa mandang kita tuh datang dari mana gitu ya. Dan ya balik lagi manfaat dari sosial media juga, jadi kita tuh lebih tidak terbatas, kita bisa kenalan dengan siapa aja, kita bisa punya karya dan bisa bisa membentangkan sayap jauh lebih lebar lagi gitu. Oke, ini juga salah satu acara di Singapura namanya Shoot Scene. Ini sebenarnya lebih lama sebelum yang tadi, kalau nggak salah sebelum pandemi ya. Ini juga sama, jadi pembicaranya waktu itu internasional dan nama-nama besar. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Sales Chong, itu salah satu ambasadornya Phase One ya sekarang ya. Phase One sama Brown Color juga. Zaman dulu nggak pernah kepikiran sih satu panggung sama dia gitu ya. Tapi ya it happened.
jam. Tahun 2018, udah lama banget. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan saya yang sesungguhnya. Jadi kerjaan saya sebenarnya banyak di corporate dan di komersial. Bulan-bulan segini lagi bulan-bulannya corporate. Biasa dari bulan November, Desember sampai akhir Maret biasanya. Bahkan kadang-kadang April masih ngerjain karena biasanya beberapa perusahaan yang BUMN ataupun yang public company biasa annual report itu setiap tahun kita dipanggil buat ngebantuin mereka gitu ya. Nah ini yang baru aja kelar, belum benar-benar kelar sih tapi ini kurang lebih ya. Ini Bank Danamon, aku nge-shoot untuk Bank Danamon, BOD, BOC, apa lagi ya, komisaris, direktur sama VP kalau nggak salah. Nah yang menarik dari pekerjaan ini, terutama yang Danamon ini pengalaman pertama aku harus buat brief untuk fotografer di negara lain. Jadi karena mereka harus bikin laporannya di sini, jadi ada beberapa komisaris yang posisinya itu di Thailand sama di Jepang. Jadi karena aku mainnya yang jadi main fotografer, jadi aku harus kasih brief ke mereka seperti apa yang aku foto, lightingnya kayak gimana, lalu komposisinya seperti gimana. Jadi itu lumayan kompleks karena beda fotografer kan kadang-kadang beda selera ya, beda treatment. Nah dengan kondisi kayak gitu, beda-beda negara, beda fotografer, kita harus bisa samain. Kalau nggak bisa dikomposit juga. Karena salah satu challenge di foto komisaris dan direktur itu biasanya jadwalnya nggak pernah bisa selesai dalam satu hari. Photoshoot itu bisa dalam satu hari itu luar biasa. Jadi biasanya mereka tuh sibuk banget, jadi entar ada yang meeting, ada yang kemana. Jadi biasanya paling umum tiga hari untuk photoshoot, direksi, komisaris, VP, manajemen gitu ya. Nah ini yang untuk komisaris, ini aku kebetulan aku kasih mock up karena yang finalnya masih diproses. Jadi ini si komisaris ini kemana ya? Kemana ke sini? Gak muncul. Oke, yang si bapak yang paling kanan ini dia posisinya di Thailand. Lalu kemudian dua ini ada di Jepang. Jadi aku harus kasih brief untuk fotografer yang ada di negara yang lain gitu ya. Dan untuk memastikan semuanya itu bisa ditempel tanpa kelihatan, seamless semuanya. Nah itu lumayan challenging karena beda-beda fotografer, beda mata gitu ya. Jadi harus bisa ngebrief mereka. Nah itu challenge-nya kalau kita motret direksi. Nah ini behind the scene-nya. Maaf. Foto direksi ini sebenarnya kalau kita bicara teknis nggak ada yang sulit sih. Yang sulit itu adalah menaklukkan para direksi dan para komisaris. Karena biasanya untuk jajaran tinggi ini mereka sangat memilih mereka difoto sama siapa. Jadi reputasi kita sebagai fotografer tuh dikilik banget gitu. Dia tuh siapa, fotografer apa, pernah ngerjain apa, historinya kayak gimana, itu sangat-sangat dikulik. Jadi buat mereka lumayan prestige kayak, oh gue tuh difoto sama fotografer yang ini, gue difoto fotografer, itu tuh something. Jadi untuk menjaga image kita sebagai fotografer tuh memang harus bisa masuk ke seleranya mereka gitu. Karena balik lagi para jajaran ini biasanya kan mereka sibuk ya, mereka meeting kadang-kadang begitu datang kelar meeting tampangnya kusut banget.
habis meeting mungkin harus berantem juga gitu ya. Jadi kita mesti bisa cairin itu. Nah yang susah tuh di situ, naklukin moodnya mereka. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar bisa ngeblend, mesti bisa punya satu tim yang bisa kerja sama bareng. Karena fotografer tuh nggak mungkin kerja sendirian. Kita pasti kerja punya satu tim. Biasa yang jadi gerbang awalku di depan adalah makeup artist sama stylist. Makeup artist sama stylist itu biasanya mereka yang cairin pertama. Karena biasanya begitu talent ini masuk, pasti makeup artist yang ngajak ngobrol dulu kan ya. Bayangin kalau makeup artisnya nyebelin banget, nah kita ke bagian sampahnya gitu. Nah itu makanya harus pilih yang memang mereka bisa ngecairin dulu, cairin bapak ibunya, lalu kemudian stylist level keduanya. Nah kalau dua level ini nggak bisa, baru fotografer harus bisa cairin. Nah itu penting banget karena kalau enggak moodnya tuh bisa jelek banget. Moodnya bisa jelek banget, ketawa nggak pernah ada yang lepas, minta secepet-cepetnya gitu. Jadi ya karena mereka kan jabatannya tinggi gitu. Jadi kita harus benar-benar ngertiin mereka kalau kita motret beberapa jajaran yang cukup tinggi. Ini yang BRI. Oke, nah buat mereka bisa ketawa, bisa bercanda tuh sulit sebenarnya. Jadi biasanya apalagi kalau kita udah ketemu di rootnya atau komutnya, mereka bad mood sampai bawah bad mood. Jadi sebisa mungkin kepalanya bisa dipegang, yang kita bisa cairin itu di bawah biasa ngikut. Nah itu yang biasanya lumayan challenging. Terus balik lagi, setup kita kerja tuh penting banget karena proses itu, aku tuh selalu percaya bahwa fotografer, videografer, kita mendeliver output yang bisa dibilang sama-sama foto. Tapi perjalanan untuk mendapatkan foto itu yang beda. Itu yang membuat kita punya value lebih atau enggak. Ketika mereka difoto sama kita, ketika mereka punya proses pekerjaan yang enggak painful dan sangat menyenangkan, itu jadi value yang cukup besar. Dan biasanya yang paling penting adalah repeat order berikutnya. Karena ketika mereka happy, itu menjadi satu tantangan yang paling besar. Jadi kalau teknis, aku percaya ketika fotografer mulai mau terjun ke dalam, masuk ke dalam karir, pasti teknis udah bisa dibilang harus bisa tutup mata, udah tahu teknisnya apa yang harus dilakuin gitu ya. Nextnya ini Bank Mandiri. Oke, ini untuk Bank Mandiri, secara teknis sebenarnya nggak terlalu sulit. Ini juga Bank Mandiri untuk PP-nya, tapi ini bukan corporate, ini buat majalah fashion waktu itu, untuk majalah high end. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Oke, jadi ini kalau tahu Bu Alexandra, ibu yang paling terkenal di dunia perbankan, yang paling cantik. Kemudian ini juga untuk Bank BSI, ini bukan photoshoot direksi tapi ini foto kalender Bank BSI tahun 2024 kemarin.
Jadi ini masuknya corporate tapi udah setengah komersial lah ya. Tapi biasanya masuknya ke ranahnya corporate communication. Ini untuk Bank BSI juga, ini untuk direksinya Pak Heri. Ini juga. Nah ini masuk ke Sinarmas Mining. Ini bapak-bapak yang di tambang batu bara. Aku motretnya kalau nggak salah 2 hari, nggak terlalu banyak jajarannya, tapi saya spend 5 hari di Kalimantan dan tim produksi video seminggu di Kalimantan untuk nge-shoot video dan foto stoknya mereka. Jadi ini foto-foto mereka di tambang, keperluannya untuk corporate company profile, dan juga mereka company profile-nya agak beda. Company profile mereka itu ada storytelling, jadi nggak kaku seperti laporan biasa, tapi mereka cerita tentang mereka punya apa ya, bagaimana maknanya perusahaan ini bagi masyarakat sekitarnya dia. Jadi ini videonya kita tonton, agak panjang dikit ya. Namaku Aliza. Dulu, aku pernah bertanya kepada ibu, apa arti namaku? Ternyata, arti namaku itu bahagia. Alisa! Bagi aku dan mereka, bahagia itu tidak hanya senyum dan senang, tapi juga bergerak dan peduli, agar orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut bahagia. Bahagia akan terasa lebih indah kalau sama-sama bisa dirasakan orang lain juga. Harus dimulai dan dilakukan, biar semuanya juga bisa hidup mandiri. Selama ada keinginan untuk sama-sama mau dan sama-sama bekerja, pasti bisa bermanfaat. Bermanfaat sepenting murninya air dan secerah terangnya cahaya bagi kehidupan kita. Bahkan hingga nanti tua sekalipun, harapan itu harus terus dijaga biar tetap ada. Semua harus dibina dan dibentuk dari awal, agar siap dan mampu untuk mengolah segala sesuatunya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mengandalkan teknologi, tapi juga bahu-membahu dari generasi ke generasi. Termasuk generasi yang juga peduli dalam menjaga kelestarian bumi pertiwi. Semua ini tentang bergerak dan peduli. Karena pada akhirnya, kita semua satu. Satu untuk bergerak demi kebahagiaan bersama. Seru ya, kayak Disneyland, tapi batu bara. Nah, ini bagian yang serunya. Kalau tadi outputnya, ini penderitaan saya. Jadi itu foto saya numpang selfie, mumpung dapat akses. Itu di belakang batu bara, ini Disneyland. Disneylandnya luar biasa debunya. Jadi I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool full of your love. But I don't even know how. ya setebal itu. Yang tengah tadi nggak bisa di play ya?
Oh ini yang tengahnya boleh Mas? Ini tim produksi aku yang bikin video. Berapa orang ya? Mungkin ada 40-50 orang kali gitu. Oke. Nah ya kayak ginilah kita bersahabat dengan kerbau, ikan lobster, lobster cari ikan dan sebagainya. Tapi ya maskeran kita dengan batu bara. Nah balik lagi kalau kita ngomong corporate tuh kadang-kadang orang kan suka banyak yang oh saya hanya spesialisasi di fashion. Kalau aku tuh kebetulan karena aku di corporate commercial banyak banget pekerjaannya agak loncat-loncat. Karena corporate-nya tuh berbeda-beda, bisnisnya berbeda-beda. Ada yang di bank, ada yang di mining, ini ada lagi masuknya ke hotel gitu ya. Jadi ketika masuk ke hotel ditanya gitu bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, saya dulu hobinya landscape, traveling gitu. Jadi ketika masuk ke sini ya udah akhirnya dapat kerjaannya corporate juga tapi sebagai materi marketing juga. Apalagi zaman sekarang bisa dibilang social media marketing butuh banyak banget ya video, foto gitu ya. Jadi aset-aset ini yang selalu harus terus diproduce. Jadi akhirnya kita bikinin beberapa untuk foto, video juga. Ini kemarin yang Back to the streets. ini yang untuk wing barunya mereka. Jadi beberapa itu anakku yang kedua yang selalu ngebantuin. Nah dari foto arsitektur kadang-kadang ditanya bisa foto makanan nggak, sekalian deh. Akhirnya ya ngerambah foto makanan dikit lah. Kalau biasanya aku tanya kalau yang nggak sulit aku masih bisa iakan. Tapi kalau yang terlalu kompleks biasanya aku cari teman fotografer lain yang memang specialtiesnya di food gitu. Bentar. Gimana ngeplaynya? Oh yeah, think about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me, espresso. Pull it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me, espresso. Nah biasanya juga tetap ya sama, kita fotografer tuh nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita foto makanan otomatis mesti cari food stylist juga yang bisa ngebantuin. Jadi penting banget ya buat punya bukan cuma kerja sendiri tapi memang punya tim yang ada di mana-mana yang bisa kita ajak untuk kerja bareng. Bahkan sesama fotografer pun kita harus punya tim karena ada kalanya photoshoot itu dituntut klien itu untuk bekerja lebih dari satu fotografer. Tuh ya. Nah ini untuk Ibnu waktu itu, Ibnu lagi usaha batagor, waktu itu Aneka Jaya. Jadi aku sempat fotoin untuk foto makanan dia juga. Terus ini juga foto makanan dia. Lalu kemudian masuk ke produk, ya masuk ke otomotif lagi. Jadi ini kebetulan mereka punya apa namanya campaign keliling kota gitu ya. Kemudian dengan si mock up ini. Aku takut durasinya habis dan tidak cukup, saya percepat saja. Mungkin ini video terakhir yang aku play ya, ini untuk si... Tutup matamu. Apakah kamu punya mimpi? Apa yang akan kamu lakukan untuk meraih mimpimu? Buka matamu dan jelaskan. Berlatih. Kerja sekuat tenaga. Aku harus invest waktu lebih banyak ke situ. Mulai mencoba. Yes, hal paling mendasar untuk meraih mimpi adalah gerak. Gerak yang menginisiasi sebuah karya. Gerak yang menembus batasan ruang dan waktu. Gerak yang mengembangkan potensi. Untuk itu, Honda ada. Dari awal terciptanya hingga berdiri puluhan tahun di Indonesia.
Berkarya bersama ribuan anak bangsa di setiap proses produksinya, menghasilkan produk-produk inovatif yang diproses secara presisi dan melalui kontrol kualitas berstandar internasional demi mendorong keluarga Indonesia bebas bergerak menuju mimpi. Selesai? Tentu tidak. Kami terus memberikan pelatihan pada semua lini. Memastikan hubungan dua arah lewat ekosistem yang terintegrasi. Menjaga kepercayaan Anda. Dan inilah cara kami menggerakkan manusia. Lewat produk yang menjawab beragam kebutuhan. Dan terus berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Kami juga terus menggerakkan hati, memberikan jutaan pengalaman yang menginspirasi, dan membawa dampak baik di setiap langkah. Honda itu keluarga. Siapapun yang ada di dalamnya, kita selalu saling support satu sama lain. Dulu ayah saya selalu bawa saya latihan dengan Honda. Sekarang gantian saya yang antar anak saya. After sales yang selalu siaga setiap waktu. So nothing can stop me. Lewat mobil Honda kesayangan gua, kesempatan terbuka, hubungan terjalin. Kepercayaan Anda yang menjadi motivasi kami melanjutkan perjalanan kami. Untuk itu, kami terus berinovasi, mencari solusi, terus melampaui batas, melaju lebih jauh, terus berkembang menuju mimpi. Selama kami terus bergerak, inilah yang kami percaya. Ini baru tayang bulan lalu. Jadi aku biasanya di kantor itu nggak cuma ngambil kerjaan foto. Kenapa? Zaman sekarang foto sama video itu banyak banget dibundle ya. Jadi mereka either mereka offering videonya dulu, entah TVC atau divisi, lalu video as a supporting atau kebalikannya gitu. Jadi kayak akhirnya dari 3 tahun terakhir aku akhirnya milih untuk dua-duanya gitu. Tapi balik lagi video, aku biasanya lebih banyak terlibat di pembuatan kreatif story, lalu kemudian ada beberapa elemen, tapi nggak eksekusi keseluruhan tuh nggak sendiri. Karena biasa kalau produksi divisi itu bisa sampai 100-150 orang. Jadi banyak banget orangnya. Oke, ini juga salah satu foto yang mungkin tahu, Bank Mandiri. Ya, ini lumayan buat Livia ini. Aku nggak play satu-satu, mungkin udah tahu lah ya. Terus Bank Mandiri juga untuk Kopra. Kita juga bikin videonya. Kemudian LG, ini LG untuk edisi batik waktu itu. Ini apa ya? Oh, ini iklannya LG. Hanya tangan seorang ahli yang mampu menghasilkan kesempurnaan. Aku skip deh, takut nggak keburu. Ini untuk Rio, waktu itu Rio motret fotografer, dia waktu jadi ambasador Nikon ZF. Jadi aku motretin Rio waktu itu. Ini aku play dikit, pendek. Oke. Model gue hari ini astaga udah mirip kayak ini profesional fotografer katanya. Profesional ya. Mirip Rio motret ya ini, aduh.
sempat motretin Matteo juga. Ini jadi ceritanya tuh aku kalah pitching. Waktu itu kalah pitching, konsepnya adalah dual personality. Cuma karena ya pitchingan gak dapet, tapi aku udah nemu kreatifnya, ya udahlah aku colek Matteo, mau nggak bantuin bikin portfolio? Ya udah ternyata mau, ya udah aku jadi punya portfolio. Tapi waktu ceritanya beda, waktu itu buat ruang guru kalau nggak salah. Nah ini kalau aku bikin buat memang portfolio aku aja. Dual personality dari Matteo sebagai presenter MotoGP dan anak motor juga plus chef. Ini juga pernah ngerjain buat Bumbu Bunda. Ini STY. Fansnya banyak kayaknya ya ini ya. Mari kita nonton deh ya, tadi behind the scene-nya. Ini saya Nah, kita juga sebenarnya bikinin iklannya dia. Aku play satu deh, masih keburu kali ya. Untuk bisa berdiri di sini, banyak perjuangan yang saya lewati. Keberhasilan saya tidak lepas dari dorongan dan dukungan orang-orang terdekat saya. Juga lingkungan yang membantu saya menjadi pemenang. Pilihan memang selalu beragam, tetapi kecepatan, fasilitas, dan inovasi cerdas selalu jadi prioritas. Aku akan angkatkan cetak masa depan bersama Hanabe. Motret STY ini sulit karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Ada satu kali ketika dia ngetik ini, jadi dia jalannya ngangkang. Terus kita bilang bahasa Inggrisnya apa ya ngangkang? Untung ada JJ waktu itu. Jadi JJ bilang oh ya ini jalannya benerin oh ya. Kita bingung ngangkang bahasa Inggrisnya apa. Tapi memang ya sangat menyenangkan shoot dia. Dan apalagi seluruh kru excited banget waktu itu lagi rame-ramenya kan. Jadi photoshootnya meriah banget. Dan dia kan memang disiplin ya, saklek. Jadi ketika syuting cuma mau kelar sampai jam 6. Jadi kita di-push memang harus kelar jam 6 gitu. Dan waktu itu ketika, saya kalau photoshoot biasanya talent harus saya ajak ngobrol. Jadi harus diajak ngobrol dulu supaya ice breaking dulu. Kenalan, cuma gimana ngajak ngomong yang bahasa Korea gue kagak ngerti gitu ya. Jadi akhirnya mau gak mau harus lewat JJ, ngobrol-ngobrol. Ya, ya tapi untungnya sangat kooperatif sih gitu ya. Jadi cukup menarik waktu itu punya pengalaman sama dia. Itu 2022 syuting ini. Terus tahun berikutnya sebenarnya sempat ngerjain juga yang buat dia lagi. Sekali lagi ini di, ya yang ini ya. Yang ini tuh di tahun berikutnya waktu itu. Ini aku juga lupa yang mana ya videonya. Untuk bisa berdiri di sini, banyak perjuangan yang saya lewati. Tapi semua perjuangan itu tidak pernah saya lakukan sendiri. Oke, kita masuk yang berikutnya aja. Ini ke beauty. Fotografer zaman sekarang rasanya produk beauty ada di mana-mana ya. Jadi kita sering banget ditantang untuk bisa motretin beauty. Ini juga balik lagi kerjasama sama makeup artist tuh penting banget ketika dia nggak tahu nampilin makeup kulit sehat. Ini ada kejadian waktu shoot, jadi makeup artisnya aku pikir dia udah dipakai di waktu syuting video. Ternyata waktu shoot di aku makeupnya belang-belonteng. Jadi akhirnya aku suruh cuci muka tiga-tiganya. Mau nangis-nangis tuh tukang makeup. Untungnya aku punya stylist yang bisa makeup. Jadi akhirnya di touch ulang karena aku nggak mau create sampah gitu ya. Jadi harus bisa ngerapihin semuanya gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita as a photographer juga harus jadi decision maker buat nentuin tim mana yang kita bawa gitu ya. Ini videonya aku skip aja. Ini produk. Ini apa ya? Aku skip aja. Aku skip aja. Ini aku pernah kerjain buat Kemenparekraf buat stok asetnya mereka, stok fotonya mereka. Jadi ada di 3 kota, aku lupa apa aja ya. Dieng, Ngelanggeran, sama satu lagi aku lupa. Ada tiga kota waktu itu. Lalu aku skip aja. Takut 7 menit. Nah ini sama kayak tadi beauty.
Ini aku punya teman sekolah yang memang dia dari zaman kuliah tuh kelihatan banget suka sama bunga. Dia DKV juga, dia suka banget sama bunga. Jadi karya-karya dia ini sangat menarik. Kalau di kiri kamu lihat yang ada duri-durinya itu dari tusuk gigi dan styrofoam. Nah yang kanan dari sedotan. Nah ini dari sapu lidi yang kiri, terus kemudian yang kanan dari parutan. Nah itu yang kiri itu daun-daun kering. Jadi aku demen banget bikin-bikin kayak gini karena biasanya aku bukan buat komersial tapi aku ikutin buat lomba internasional biasanya. Ini juga sama. Ini juga, jadi ada beberapa seri, pengennya dibikin buku tapi belum lengkap. Nah ini yang temanku ini, aku play dulu kali ya. Juga untuk sama beauty juga. Nah, pertama kali aku bikin portfolio dulu itu paling demen bikin dance and movement. Itu aku inget banget tahun 2017 akhir aku datang ke Prima Imaging, aku bilang aku pengen bikin YouTube channelku sendiri. Tapi aku butuh support alat untuk bikin konten dan segala macam lah. Lalu kemudian aku bilang aku suka banget sama foto yang nggak bisa ditiru. Karena dari dulu berpikirnya kayak aku pengen yang nggak bisa ditiru, bahkan aku sendiri ngulang nggak bisa. Nah salah satu jawabannya adalah dance. Karena orangnya bergerak terus, timingnya bergerak terus dan aku nggak bisa ngulang itu gitu. Karena di situ aku ngerasa nggak tahu ya, balik lagi ada temanku yang bilang oh ini kayaknya dari soulnya aku sendiri karena aku suka yang freedom, jadi biasanya aku suka yang lebih movement, banyak motion gitu. Jadi dance jadi aku punya andalan lah yang paling aku in love banget gitu di sana. Kedua in love mungkin, nanti yang satunya belakangan. Nah ini salah satu, lagi itu kita pernah pameran di Senayan City, ini Indonesian Beauty. Waktu itu kita kolaborasi sama ada koreografernya dari Eki Dance, sudah almarhum Pak Rusdi. Lalu kemudian juga dengan Mas Didit Maulana, aku mungkin play satu kali ya. Waktu itu pamerannya untuk ulang tahunnya Indonesia 73. Jadi sempat pameran, lalu pas pandemi kita juga sempat bikin ini, ada beberapa frame. Jadi agak beda, yang ini lebih dark karena masa-masa pandemi itu masa-masa yang kelam banget ya. Jadi makanya warnanya lebih hitam, lalu kemudian juga aku kasih warna merah untuk aksen cerita bahwa badai pasti berlalu gitu. Jadi merah itu buat simbol hope gitu, harapan. Jadi itu salah satunya. Lalu aku juga bikin banyak untuk foto dance and movement dengan beberapa teman-teman penari.
Oke, ini yang paling saya in love with. Tapi ini yang paling susah. Saya pernah jadi Indonesian Next Top Model Photographer di season 1. Dan tidak pernah ada lagi underwater fotografi karena paling susah. Aku bikin model-model ini menangis. Jadi ya waktu itu ada satu challenge-nya underwater. Mereka harus pegang bola ini. Cuma dikasih, underwater itu sulit. Jadi mereka cuma dikasih waktu 5 menit diceburin langsung suruh pose. Itu saya juga kasihan sebenarnya. Cuma ya itu the show yang harus muncul. Jadi ketika mereka menangis ya para produser oke, bagus, ini real show. Mereka menangis gitu. Tapi ya it's sangat-sangat challenging untuk underwater fotografi. Jadi ini salah satunya. Dulu saya suka underwater, tapi underwater fotografi yang membuat saya akhirnya belajar lighting waktu itu. Karena ketika masuk ke dalam air saya ngelihat, wah ini magic banget ya. Rambut terbang kemana, kain kemana gitu. Tapi sampai beberapa session aku ngerasa kayak lightingnya nggak nampol. Akhirnya aku belajar lah masuk ke studio buat belajar proper lighting yang akhirnya aku pengen terapin di underwater gitu. Nah, ini juga sama Eki, aku skip karena tinggal 1 menit. Sampai terakhir project di tahun lalu yang sangat penuh cerita. Saya dikontak sama Wandahara tahun berapa ya kemarin 2023 awal Januari. Waktu itu udah dibilang kita butuh fotografer underwater untuk kampanye Little Mermaid. Photoshootnya itu di bulan Mei. Mungkin teman-teman tahu ada yang ini pernah notice waktu Little Mermaid, ini cukup viral. Jadi aku dikontak, lalu kemudian udah blocking jadwal susah banget karena artisnya banyak dan susah. Dan nggak mungkin aku ceburin langsung ke laut. Jadi keputusannya kita shoot di Jakarta, cari kolam, kita bangun set. Akhirnya jalanlah waktunya itu, kita segala macam ada kegiatan sampai akhirnya tanggal 8 Mei 2023 ibu saya meninggal. Jadi habis itu saya tetap harus shoot. Jadi Senin aku ditelepon sama kakakku, dikasih tahu ibu nggak ada. Jadwal shoot itu di hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis aku di rumah duka. Kamis pergi ke Ancol, Ngelarung. Jumat reki, Sabtu shoot. Minggu sakit. Senin ke rumah ibu saya masih ngurusin barang-barang dia. Selasa shoot lagi. Habis itu Rabu, Kamis, Jumat harus edit. Hari Sabtu harus tayang, Minggu harus naik cetak. Itu the most painful, kerjaan yang paling painful. Jadi 3 hari editing, 4 hari kalau nggak salah akhirnya. Saya nggak mandi, saya makan di kamar, tidur 3 jam. Editor saya di hari pertama nyerah, nggak mungkin, dia bilang 8 frame ini dalam 3 hari nggak mungkin. Jadi mereka nyerah, aku bilang oke, gue tetap harus deliver, gue edit sendiri. Akhirnya ya itu. Cuma tidur 3 jam, 3 hari, saya nggak mandi 3 hari. Makan, panggil mbak, taruh di kamar. Sambil ngedit, sambil nangis. Itu karena kayak apa ya, it's kayak hancur gitu rasanya. Tapi ya ini, kerjaan ya harus di-deliver. Jadi akhirnya kelar hari Minggunya, hari Senin itu mereka rilis. Hari Senin mereka rilis, saya hari Senin pergi ke Bogor ngajar sama Disparbud Jabar. Senin mereka rilis, saya masih istirahat, Selasanya saya ngajar sama Dispar di Bogor. Habis itu peserta Dispar waktu itu yang nanya, Mbak yang ada di TikTok ya? Saya yang, hah? Apaan? Disney kan? Nah habis itu aku baru tahu ternyata Senin tayang, Selasanya tuh viral. Sampai berapa ya, sebulan ada kali ya. Jadi foto-foto ini viral, semua artis-artisnya ngepost gitu ya. Dan ya ini karyanya kemudian dipamerin di Plaza Senayan 1 bulan. Jujur saya gain a lot of exposure di sini. Tapi nggak semua orang tahu di Untold Story dari
di behind picture-nya ini gitu. Jadi ya ini yang saya simpan buat presentasi terakhir. Jadi ya gimana pun juga kadang-kadang kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Kita kadang-kadang well prepare segala sesuatunya, tapi ya apa aja bisa terjadi gitu. Tapi ya puji Tuhan aku cukup happy ketika pamerannya tayang, semua konten sosial media muncul, lalu kemudian ada teman-teman yang bilang, gue ketipu, Little Mermaid-nya jelek, tapi gue kepincut sama lu punya foto. Jadi ya aku happy di satu sisi, berarti aku punya foto influence mereka a lot gitu. Jadi balik lagi kita as a photographer, kalau kita memang mau fully dedicated di pekerjaan kita, ya emang harus take the risk and harus bisa profesional juga gitu. Jadi ini underwater photography, technicalities-nya yang paling sulit kalau buat aku. Banyak banget hal-hal yang bisa ngedistract hasil fotonya untuk gagal gitu. Jadi ya mungkin ini sharing aku untuk underwater yang terakhir. Oh ada video. Seneng, kayak excited banget. Yang tadinya aku nggak bisa kak, aku bisa, ternyata mereka nyelam jago banget sampai di bawah itu bisa yang 5 menitan itu yang nggak nongol-nongol. Jangan lupa nonton The Little Mermaid, bioskop kesayangan kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marta. Kalau saya lihat karya-karyanya istimewa banget ya. Pas ngelihat di lapangan, tapi temennya kayaknya banyak Bambang ya. Ya maksudnya Bank Mandiri, Bank BSI gitu ya. Bang, ya ampun. Kebetulan kayaknya. Karena aku juga baru tahu ternyata teman-teman di bank itu berputar di circle yang sama gitu. Jadi kayaknya nama aku dibawa dari sana ke sana. Banyak BUMN juga lumayan yang minta aku ngajar biasanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fotografer bukan masalah jepretnya aja, pakai kameranya aja, tapi di balik itu butuh kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, banyak gaul. Apalagi tadi cerita ya, menghadapi direktur, komisaris utama, harus gimana kita mannernya sama mereka, bisa mereka nyaman sama fotografer, karena mereka juga akan memilih fotografer siapa yang paling nyaman. Tapi kalau saya lihat tadi dari jajaran direktur komisaris utama itu, saya berdoa sih yang di depan anak-anak ini mungkin suatu saat akan jadi diantara yang duduk di sofa itu. Tepuk tangan juga dong buat kalian. Pastinya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung tanya jawab. Kita kasih satu sesi pertama, mungkin ada 3 orang yang akan bertanya. Dapat hadiah. Ya, satu dari tengah, yang udah mau tanya langsung ke mic-nya sebelah kanan. Ya Kak, yang sebelah sana, yang tadi baju putih di sebelah sana. Ini diantara 3 siapa yang duluan? Ya kamu deh, kayaknya yang senyumnya lebih lepas. Silakan di mic sebelah sini biar nanti langsung nanyanya cepat. Yang pojok kiri, di tribun kiri, ada yang bertanya? Oke, ya boleh yang Mbak ya. Langsung standby di mic yang sebelah kiri. Halo. Oke. Siap. Satu lagi nanti ada lagi. Ya, yang satu lagi langsung di sana aja. Itu ada mic-nya. Oke. Kita suruh tes dulu aja kata-kata hari ini mereka apa sih? Enggak deh. Oke, yang paling kanan, yang baju merah. Kasih tahu namanya siapa, dari prodi apa, silakan tanya. Tes. Selamat pagi Kak Marta, perkenalkan saya Raffi Laksamana dari prodi astronomi. Ya.
Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan aja ya, hadiahnya satu. Enggak, boleh. Tapi singkat aja ya, silakan. Yang dari saya lihat dari CV kakak kan kakak masuk Trisakti itu jurusan DKV. Nah saya penasaran dari jurusan DKV kenapa tuh kakak tiba-tiba bisa nyemplung ke dunia fotografi begitu. Nah, kemudian sebagai fotografer perempuan nih, menurut kakak nih apa perbedaan dari fotografer perempuan dan fotografer laki-laki gitu. Dan yang terakhir tuh, pertanyaan terakhir, kan kakak nih bertemu dengan istilahnya orang-orang yang luar biasa lah. Gimana cara Kak Marta nih untuk tetap menjaga hubungan-hubungan dengan orang-orang yang bisa dibilang amazing ini? Thank you. Oke, langsung jawab atau? Langsung jawab aja ya. Oke, yang pertama lulusannya DKV, dulu belum jadi fotografer sih. Zaman lulus 2002 itu gak punya duit buat beli kamera sama lensa. Dulu pelajaran fotografi aku pinjem bapak punya gitu kamera. Jadi tahun 2000 tadi aku udah bilang aku freelance, aku nge-layout buat iklan koran, bikin logo. Lulus juga aku masuk ke Datascript itu jadi desainer marketing support, bukan nyales ya, tapi bikin marketing support buat flyer segala macem. Bantu bapak di otomotif itu lebih parah, aku kerjanya nyales. Memang datang dari pabrik ke pabrik nyales ngelobi orang. Nah itu mungkin belajar ngelobinya di situ. Lah kemudian sampai akhirnya tahun 2005 aku married, terus aku ngerasa lagi itu kayaknya agak lama punya anak. Akhirnya 2007 mutusin berhenti, soalnya kayaknya aku modelnya yang kerjanya agak jor-joran gitu. Jadi akhirnya ya udah mulai beli kamera. Karena dulu aku lumayan naksir waktu dosen fotografiku zaman dulu ketika kita ada acara kampus tuh ya, hunting bareng, dia buka backpacknya, dia gelar di lantai waktu itu ke mana ya, Ciawi apa mana gitu. Wah keren ya gitu, tapi kan nggak ada duit ya zaman dulu. Jadi ya udah akhirnya setelah punya nabung dari beberapa kerjaan DKV itu, aku kepikirannya fotografi untuk supporting aku punya desain awalnya. Karena aku ngerjain company profile segala macem, kalau desainnya bagus, fotonya busuk, ya busuk juga akhirnya gitu. Jadi akhirnya mikirnya ke situ, maunya jalan dua-duanya. Tapi seiring perjalanan waktu kayaknya aku harus mutusin, aku harus fokus kemana. Makanya akhirnya masuk ke fotografinya, desainnya mulai ditinggal. Walaupun kerjaan sekarang kadang-kadang masih tetap dituntut juga sih. Nah bedanya cewek sama cowok fotografer, ada beberapa segmen yang memang membutuhkan fotografer perempuan. Kayak misalnya foto beauty ya, kadang-kadang untuk ngomongin make up yang ngerti itu perempuan lebih ngerti, kecuali yang laki-laki agak ke perempuan-perempuanan. Itu mungkin ngerti juga gitu ya. Nah kemudian newborn itu sangat-sangat ibu banget yang handle bayi, anak kecil gitu. Kalau bapak-bapak mungkin bayi, anak kecil suruh pegang, kemarin aku ngobrol sama siapa ya, sama Pak Anton Ismail kayaknya. Aku lagi ngerjain iklan, suruh pegang ini kayu gitu, tangannya nggak mau diem, pengen aku pantek tuh tangan. Dia bilang, waduh, ya kan, ya beda gitu ya. Nah, feel wanita femininity-nya sama maskulinnya cowok tuh ada segmennya masing-masing. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa kerjain otomotif atau apa, tapi memang feel-nya itu beda-beda, balik lagi ke karakter. Terus sama yang aku rasa sebagai perempuan fotografer, ada beberapa kondisi yang kliennya sungkan sama kita sebenarnya. Kayak bapak-bapak direksi itu sebenarnya agak sungkan dihadapin perempuan. Jadi biasanya mungkin kalau sama fotografer cowok mereka agak lebih tegas gitu. Kalau sama perempuan kan kadang kita senyum-senyumin ya, ajak ngobrol gini gitu ya, lama-lama mereka juga kadang nggak enakan gitu. Jadi ada beberapa benefit itu juga sih yang aku rasa. Kalau ditanya pernah di underestimate nggak sebagai fotografer perempuan? Ya sering. Tapi kan gimana kita nangkepnya ya, gimana kita nangkepnya itu dianggap sebagai underestimate atau memang oh ya terserah lu mau ngomong apa, ya kita tunjukin aja pakai prestasi gitu kan, nggak perlu banyak ngomong juga. Itu sih antara perempuan sama laki. Yang terakhir tadi jaga hubungan. Jaga hubungan. Biasanya kalau foto di direksi segala macam itu kita hubungannya sama bagiannya tuh di Korsek, Departemen Corporate Communication.
Nah itu biasanya kita ketemu sama level yang manager, beberapa supervisor juga. Nah yang level atasnya itu biasanya kita mesti tanya clue-cluenya juga nih, clue sama anak buahnya. Jadi misalnya bapaknya suka main apa, misalkan suka hobi apa, misalkan hobinya makan, ajak ngobrol makanan gini gitu. Atau bapaknya hobi golf, kemarin ada yang BSI itu bapaknya suka golf banget, aku kebetulan main. Jadi aku bisa tuh ngajak bercanda, Pak ketawanya jangan ketawa hole in one Pak, ketawanya yang berdi aja gitu. Nah itu kadang-kadang jokes-jokes yang relate sama mereka itu kita harus bisa cari kunci-kuncinya. Karena kata kunci itu yang bisa cairin momen itu penting banget. Dan biasanya begitu mereka ngerasa kita deket, biasanya udah tuh mulai, oh nih kamu save aja nih nomor teleponku. Nah itu udah kunci berarti, udah bisa dipegang, kira-kira kayak gitu sih. Ya, oke, thank you. Oke, cukup ya. Teman-teman panitia kasih hadiahnya langsung. Jadi sebenarnya poinnya tadi kalau fotografernya perempuan kayaknya lebih nyaman, lebih enak. Sih, tapi ya kadang-kadang begitu ya aku ada prinsip. Betul, oke. Tapi jurusan astronomi mau jadi pindah fotografer? Oke, yang berikutnya, yang kedua silakan. Oke, perkenalkan nama saya Dudi Purwadi dari Prodi Astronomi. Iya, dari astronomi semua nih. Iya. Dia juga suka neropong bintang gitu kan. Iya. Landscape ada kok foto bintang, bagus-bagus. Kebetulan di astronomi banyak main kamera juga. Oke. Ini saya mau bertanya, saya kan juga hobi fotografi, tetapi belum pernah sampai menjadikan fotografi itu sebagai profesi gitu. Jadi saya ingin bertanya, gimana caranya memulai fotografi sebagai hobi menjadi fotografi sebagai profesi selain dari aspek teknis. Dan juga gimana cara membangun kepercayaan kita dengan klien gitu di awal kita merintis karena mungkin portofolio kita masih minim gitu. Oke. Kalau dari hobi, biasanya gini, aku percaya semua datang dari portfolio. Portfolio itu menggambarkan pekerjaan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kamu pengennya dapat kerjaan apa misalnya makanan, food, jangan munculin serangga gitu, nggak menggambarkan gitu, karena balik lagi kalau foto serangga, foto bintang, ini orang bisa motret makanan nggak, nah gitu. Jadi portfolio kamu itu menggambarkan pekerjaan yang kamu inginkan. Jadi ketika kamu bilang pengen jadi sebagai profesi, mau fotografinya yang mana dulu gitu, itu better dipilih dulu karena fotografi itu banyak banget. Kalau aku udah kelamaan, udah loncat-loncat sana sini gitu ya. Tapi kalau ketika mulai awal, cari yang memang kamu paling suka. Yang kamu ngerasa kalau kamu ngerjain itu tuh nggak berat gitu ya. Mau seharian sampai jam 12 malam juga disikat terus. Karena kamu suka banget di sana. Nah itu pertama, cari bikin portfolio based on yang paling kamu sukain. Option kedua, kalau kamu mau lebih marketing lagi, cari yang lagi gede marketnya apa. Nah itu kalau mau masuknya ke marketing. Jadi kamu lihat, oh ini trennya lagi orang jualannya skincare nih. Ya udah deh masuk ke sana. Kita bikin portfolio yang memang relate di marketnya paling gede. Atau kayaknya lagi tren pembangunan nih, mungkin arsitektural segala macem. Atau misalkan apa ya, kamu punya circle-nya itu ternyata orang-orang pariwisata. Kamu kayaknya bisa nih jualinnya ke sana. Jadi ada beberapa faktor dari yang kamu minatin, dari market trendnya gimana, atau dari inner circle-nya kamu itu paling deket jualannya kemana. Gitu. Jadi ada beberapa poin itu. Sama balik lagi, kerjaan itu ada dua ya, yang pasif sama aktif. Pasif itu artinya kayak bikin shutterstock gitu, foto-foto stok. Yang kamu cuma foto-foto, kamu simpen, taruh di satu website. Itu jadi passive income kamu. Atau ada lagi yang aktif ya memang based on project. Jadi misalkan ada project yang orang bilang, oh gue pengen nih difotoin bintang yang kayak begini nih, ada segini-gini di bulan segini ada apa. Nah itu based on project misalnya. Jadi beda-beda mau cari income-nya yang mana gitu. Jadi mulainya mungkin dari situ dulu sih, dari portfolio, terus kita aiming kira-kira mau kemana. Karena balik lagi kalau udah masuknya ke ranah bisnis ada ekonominya ya, jadi harus belajar marketingnya juga gitu, jadi harus ngerti marketnya itu mau dibawa kemana, kira-kira kayak gitu sih. Oke, cukup? Cukup. Oke, sebenarnya ada tambahan dikit, kalau kamu udah mulai mengawali fotografi bisa mulai dari Instagramnya ya. Iya betul. Itu jadi portfolio kalian dan orang akan mencari kamu gitu, kira-kira seperti itu ya. Mungkin aku share dikit juga ya soal Instagram, aku tuh
bisa dibilang 70% kerjaanku itu datangnya dari sosial media. Aku jadi ambasadornya Nikon selama 11 tahun itu datangnya dari Facebook. Tiba-tiba ada DM, mau nggak kerja sama bareng? Wah itu kayak apa ini? Semalam saya mimpi apa? Sama halnya kayak Brown Color sebenarnya juga dikenalin dari Prima, tapi kan saya tuh nggak pernah minta di endorse atau nggak pernah minta dikasih barang gitu ya. Tapi biasanya saya pakai, kalau saya suka saya posting terus-terusan gitu karena saya suka. Dan lama-lama itu ngebuktiin gitu, kamu tuh karakternya seperti apa. Jadi bisa dibilang memang kalau zaman dulu kan aku kerja kayaknya mesti ngeprint terus ngetok-ngetokin pintu satu-satu ya. Kalau zaman sekarang tuh Instagram udah tiba-tiba gitu ya? Iya udah nggak ada alasan gitu, udah nggak ada alasan nggak bisa cari karena dengan kita maksimalin yang kita punya tuh opportunity-nya lebih kebuka sih kayak gitu. Oke, gitu ya. Cukup, terima kasih. Pertanyaan ketiga, ya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sariful Milah dari Teknik Metalurgi. Di awal tadi disajikan dan juga di-sharing tentang pengalaman yang sangat berharga dan juga sangat menginspirasi khususnya bagi saya, dimulai dari tahun 2000 yang Mbak Marta itu sudah mulai freelance dan tahun 2002 saat itu udah mulai berani untuk membuat perusahaan sendiri dan itu sangat menginspirasi sekali. Tadi juga di-sharing juga mengenai pengalaman-pengalaman dari awalnya photoshoot dari para petinggi bank sampai ke underwatering yang sangat challenging dan juga sangat painful. Dari hal tersebut yang Mbak Marta sharing itu sangat sangat menginspirasi sekali dan hal tersebut sangat membuat saya ingin bertanya gitu, apa yang membuat Mbak Marta terus maju walaupun banyak rintangan dan juga hadapan yang dilalui gitu. Selanjutnya pertanyaan juga ada lanjutan dari penanya kedua, yaitu saya juga suka dalam hal videografi gitu dan juga untuk editing video. Hal tersebut membuat saya ingin bertanya juga cara agar kita menjadi editing yang yang profesional gitu harus bagaimana dan cara memulainya itu bagaimana juga. Dan yang ketiga itu bagaimana cara kita menentukan VOV foto yang baik gitu. Karena tadi juga saya ingat dari Mbak Marta juga ada klien yang yang tadi tuh ada yang sebelumnya tuh ketika photoshoot sebelumnya itu ada mengatakan bahwasannya photoshoot sebelumnya itu VOV-nya kurang bagus, jadi saya tuh kurang kelihatan jelek gitu lah. Bagaimana cara kita agar mempunyai POV yang baik itu dalam photoshoot? Terima kasih. Oke, langsung aja dijawab. Yang pertama, apa yang membuat terus berkarya apa ya? Saya kebetulan orang yang nggak bisa diem sih. Jadi kayak kalau disuruh, ya ada masanya ketika waktu itu punya anak masih kecil, aku sempat hampir 2 tahun off gitu, terus kayaknya nggak bisa sih gitu, harus ada sesuatu yang aku kejar gitu. Dan sebenarnya kalau kayak tadi ditanya, pernah nggak sih bukan ditanya sih, di beberapa workshop lain tuh kadang-kadang ditanya ya, pernah nggak sih perempuan tuh ngerasa di underestimate gitu atau apa? Sering banget. Tapi ya itu, balik lagi kita proving bukan dengan kata-kata, we proving dengan prestasi gitu. Jadi itu yang bikin aku kayak terserah mau ngomong apa ya, I keep on going, ini jalan aku, ini yang aku mau. Tapi balik lagi, kita akan tahu pekerjaan mana yang paling kita suka ketika kita ngerjainnya itu happy atau enggak. Jadi ketika aku mengerjakan semua ini dengan happy, itu nyandu, pengen lagi, pengen achieve yang lain, karena happiness-nya itu muncul gitu ketika kita masuk ke produksi, kita ketawa-ketawa sama kru, sama klien, ya kita pengen achieve something more dari itu. Jadi ya karena ya passionate aja, suka gitu, jadi pengen punya target yang terus berbeda tiap tahunnya biasanya sih, lebih kayak gitu sih. Ya kalau masalah income, ya urusan duit ya, balik lagi kalau kita punya company, punya karyawan, punya tim, yes itu tanggung jawab. Artinya memang harus kita penuhin gitu ya. Jadi memang ada target tertentu yang memang harus kita penuhin untuk kebutuhannya mereka. Tapi yang paling penting adalah kita feel happy ngelakuin semuanya gitu. Itu aja sih. Terus yang kedua untuk video, lumayan banyak sih yang nanya ini ya. Sebenarnya kalau video
cari beberapa referensi yang kamu paling suka. Paling gampang itu adalah remake. Jadi mau di fotografi, mau di videografi, kita berusaha untuk meremake dulu. Kadang-kadang nge-remake pun susah gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman sebanyak itu, kadang nge-remake-nya juga feel-nya nggak dapet. Abis kita remake baru kita harus bikin lebih bagus dari itu. Tapi buat step awal berusahalah remake dulu. Kamu punya video, oh ini, aduh ini gue banget nih, gue suka banget kayak gini. Coba di remake dengan konsep yang sama, cari talent yang gimana. Mau plek ketiplek juga nggak apa-apa, pasti nggak akan sama persis. Tapi kan ini tujuannya bukan komersial, tapi untuk pembelajaran. Habis itu untuk karyanya kamu sendiri, tambahin ciri khasnya kamu. Tambahin yang lebih bagus yang menurut kamu, ini ternyata setelah dilihat berkali-kali nggak sebagus yang dibayangkan, ternyata lebih bagus kalau gue tambahin jadi gini. Nah itu akhirnya jadi karya kamu sendiri gitu. Jadi cari originalitasnya kamu, ciri khasnya kamu, itu yang akan jadi karya kamu beda nantinya. Lalu kemudian kayak tadi masalah angle, balik lagi di satu pekerjaan itu selalu ada pre-production, production, post-production. Jadi pre-production itu kita adalah tahap mendengarkan klien, kita di brief sama klien, semua informasi yang harus kita tahu, yang harus kita tackle. Jadi misalkan kayak kemarin ada beberapa direksi, bapaknya nih ada skoliosis, jadi badannya miring. Jadi kita harus notes, oke, bapak yang ini kayak gini. Bapak yang ini, bahkan aku kadang-kadang nanya, tingginya berapa, berat badan berapa, ada foto yang paling dia suka nggak? Kalau ada foto yang paling dia suka, kita tahu tuh. Apalagi kalau ibu-ibu sih lebih gampang, ibu-ibu pasti udah bilang, angle-ku kiri, mau difoto kemana juga mukanya kiri aja terus gitu. Kalau bapak-bapak agak susah, jadi bapak-bapak kita harus cari foto yang paling bapak ini suka yang mana. Jadi kita nge-recap itu, kita kumpulin semuanya, terus ada lagi beberapa hal juga kita mesti minta data ke corporate communication-nya, misalkan apalagi yang saya mesti notes, bapak yang ini penegarannya kurang, jadi nanti kalau ngomong agak kerasan dikit misalnya. Kayak gitu, itu sampai sedetail itu. Atau kayak kemarin ada satu, bapaknya itu kadang-kadang bawa istri kalau photoshoot. Jadi kalau ada bapaknya, kalau bisa stylistnya laki-laki ya. Nah itu ada beda lagi nah. Jadi ada banyak lah, kita mesti cari tahu clue-cluenya itu. Dulu juga sama, waktu awal-awal aku juga nggak ngerti, kayak ya udah nge-shoot aja. Tapi semakin kesini tuh kayak, ini kan very personal ya buat mereka, dan foto-foto ini kan mereka pakai bukan cuma annual report tapi juga dipakai buat profile handphonenya dia pakai, dia ada seminar dipakai di profile dia, artinya umurnya panjang nih foto. Nah kita kan harus jagain image-nya dia. Jadi ketika kita ngejagain image dia, kita harus tahu foto terbaik bapaknya tuh seperti apa. Apakah yang senyumnya tanpa gigi atau dengan gigi, atau bapaknya tuh yang bajunya bagusnya yang gimana, badannya kayak gimana, karena ada pose juga yang misalkan bapak yang agak badannya gede biasanya nggak bisa tuh sedakep ya gini, yang lipat tangan, itu jangan dipaksain, karena pose-pose kayak gitu kalau udah tahu bapaknya nggak bisa nih, mungkin kan setiap orang punya struktur tubuh beda ya, ada yang tangannya pendek nggak bisa, jadi kita mesti pelajarin itu, bapaknya nggak cocok nih buat pose begini, bagusan yang begini, bapaknya dia akan lebih bagus kalau misalnya lebih miring ke sini atau angle ke sini, itu harus dipelajarin. Dan biasanya memang semakin sering praktek kita akan temu terus. Nah di tim aku tuh selalu aku terapin, setelah kita produksi, setelah kita shoot itu harus ada evaluasi. Kayak apa yang kurang? Kemarin yang kurang, kita kayaknya kurang speaker nih Bu. Kemarin kayaknya suasananya tegang, kayaknya kalau ada speaker, kita pakai speaker akan lebih menyenangkan. Playlistnya masih pakai YouTube, ada iklannya, malu. Nah ya udah bikin playlist. Jadi itu proses ya. Jadi dari satu shoot ke shoot lain kita evaluasi. Kemarin kurangnya apa? Kita betulin lagi. Kemarin nggak ada monitor preview terlalu kecil. Kita cari deh monitor yang lebih gede gitu. Jadi itu part of services yang bisa bikin klien kita punya good experience ketika dia di shoot sama kita. Kira-kira kayak gitu sih. Ya. Terima kasih. Oke, cukup. Intinya banyak melihat, banyak latihan, follow Instagram orang-orang, kepoin yang fotografer jadi, biasanya dapat inspirasi ya. Terima kasih ya. Oke, terakhir silakan. Halo. Oke, jadi perkenalkan saya Nurul Bayani dari Teknik Lingkungan.
Kayak karena jadi penanya terakhir, jadi pertanyaan sebenarnya udah terwakili di yang sebelumnya. Oke, jadi saya sebenarnya senang melihat hasil foto orang-orang. Dan ketika saya berusaha untuk mencoba memfoto, ternyata di tempat yang sama, waktu yang sama, hasilnya jauh beda banget. Kayak kok bisa ya gitu. Kayak terus saya tanya ke orang yang mengambil foto itu kayak gimana sih cara ngambil foto yang bagus. Terus dia bilang dengan sangat filosofis, untuk mengambil gambar yang indah terlebih dahulu kamu harus melihat sesuatu indah. Tapi kayak ya beda hasilnya gitu. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakuin pertama kali untuk mengambil gambar yang bagus. Kemudian yang kedua, dengan pengalaman Kak Marta yang kemana-mana banget kayak ke luar negeri dengan klien yang bermacam-macam, realitas dunia seperti apa sih yang Kakak lihat? Terima kasih. Oke, foto yang bagus ya. Bagus itu relatif, yang mutlak itu yang jelek. jadi bagus itu relatif banget. Kadang-kadang aku bilang jelek, klienku bilang bagus, oh ya bagus silahkan gitu ya. Tapi gini, banyak orang yang kadang-kadang suka mispersepsi antara fotografi dengan bercerita. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa fotografi itu is just taking picture aja, taking moment. Tapi sebenarnya fotografi masuk dalam DKV, komunikasi visual. Jadi fotografer itu dituntut untuk bisa bercerita. Aku sering banget ngejuri yang kadang-kadang ketika masuk ke penjurian, lalu kemudian even di komunitas aku sendiri ya, aku ada komunitas di WhatsApp group, kita setiap seminggu 2 kali kita ngekurasi, lalu si pemenang ini aku tuntut untuk cerita. Itu kadang-kadang mereka nggak bisa bercerita, mereka cuma bilang ya gue pengen bikinnya gitu aja. Emang adanya itu aja gitu. Nah itu menurut aku satu hal yang udah salah. Salah tuh dalam arti kenapa? Jadi fotografi cuma ngambil gambar aja, tapi nggak ada meaningnya gitu, nggak ada rasa. Karena fotografi buat aku tuh telling story, kita harus bisa jadi storyteller. Fotografer tuh kita bercerita dengan visual yang kita buat. Balik lagi ketika kita mau bercerita, kita juga masukin rasa ke dalam foto kita. Jadi rasanya itu harus kita yang bisa rasain dulu. Sebelum kamu kasih ke audiens, kamu harus bisa ngerasain foto ini udah cocok nggak ceritanya. Apakah rasa yang kamu ingin deliver ke audiens itu kena gitu. Jadi mulai dari bercerita dulu. Jadi misalkan kalau kamu bikin satu foto, pengen cerita misalkan di pasar begini, ibunya pas lagi susah, sulit. Nah coba dirangkai dulu, kita mesti ada satu kemampuan pre-visualization gitu ya. Kita mesti mikir oke gini. Lalu kita mulai coba tuangin cerita kita dalam sebuah foto. Nah itu pasti akan lebih ada rasanya. Dan balik lagi latihan nggak bisa bohong, harus dicoba terus ya. Nah itu kira-kira kayak gitu. Tadi pertanyaan keduanya soal apa tadi lupa. Keduanya di antara semua perjalanan yang udah dilakuin ke luar negeri, kenyataan ini ya. Ya, realitas dunia seperti apa? Oke, ini walaupun waktu habis saya kasih dikit. Realitasnya gini ya. To be honest, kadang-kadang aku sedih sih sama market Indonesia. Banyak banget orang yang ngerasa satu buah proses pembuatan foto tuh dianggapnya sangat mudah dan sangat murah gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang tidak bisa mengapresiasi proses yang kita laluin. Nah biasanya mereka baru bisa sadar ketika kita udah do the photoshoot, habis itu mereka baru bilang, oh susah ya ternyata gitu. Nah itu sih yang kadang-kadang cukup painful, tapi buat aku pribadi makin kesini aku makin ikhlas untuk melepaskan yang memang bukan market aku. Gitu. Karena biasanya kalau yang udah ribet di awal akan ribet sampai di akhir. Jadi better dilepas daripada kita painful. Balik lagi yang tadi aku bilang, aku ngejalanin ini is for my happiness. Jadi ketika aku do it very happy, klienku juga akan feel happy. Gitu. Jadi harus bisa di situ, kita harus bisa milih yang mana yang sebenarnya ini painful atau enggak. Sama balik lagi. Masih banyak yang harus dibetulin sih untuk realitas fotografer ini karena banyak banget orang yang bilang bisa motret tapi aku nggak setuju dengan sertifikasi sejujurnya, tapi
aku setuju dengan sertifikasi untuk menentukan ada di kelas mana dengan skill seperti apa. Karena nggak jarang juga aku ketemu kru yang mau ngehandle lampu, tapi dia juga nggak punya knowledge untuk pegang lampu, ngegulung kabel gitu ya. Jadi itu masih banyak hal-hal yang menurut aku perlu diperbaiki gitu ya. Bukan sertifikasi buat untuk uang saja, tapi memang untuk kepentingan skill yang memang dibutuhkan pada saat kita produksi dan di lapangan sih gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nih karena ini kita live langsung sama Cirebon sama Jatinangor dari Ismail Putra Nugraha. Dia bertanya, izin bertanya apakah harga yang diberikan terhadap job foto itu sesuai dengan pasar atau pribadi masing-masing? Nah, ini. Yang kedua, apa saja faktor yang menentukan harga? Ini pertanyaan yang paling sering. Ini kayaknya bukan freelancer fotografer tapi yang hitung bagian keuangan. Oke. Jawaban pertama kalau mau lebih jelas di YouTube channelku aku udah pernah jawab ini. Jadi boleh di search, di follow ya. Nah, kedua gini, untuk ngebikin satu buah harga itu ada banyak komponennya. Tadi aku sempat bilang pre-production, production, post-production. Semua ada tahapannya. Pre-production itu kita ngomong meeting sama klien, bulak-balik pasti ada uang transport segala macam. Kalau kita mau ngomong fair-fairan ya. Kedua itu ada yang namanya reki. Kita harus cek lapangan. Cek lapangan ada biayanya. Lalu kemudian apalagi cek lapangannya kalau keluar kota itu ada biayanya. Nah ketika kamu reki pasti ada mealsnya. Ada makanan yang kamu harus hitung juga gitu kan, kamu nggak mungkin kerja kelaparan. Yang paling banyak komponennya di produksi. Produksi itu ada apa aja sih? Ada fee manpower. Fee manpower itu ada fee-nya fotografer, fee-nya gaffer, asisten lighting, fee-nya makeup artist, fee-nya stylist, banyak. Lalu kemudian kamera kamu dihitung dong. Ya walaupun kamera pribadi tapi harus dihitung seperti kamera sewa, kalau nggak balik modal say. Nah kedua lighting kalau dibutuhkan. Ketiga kadang-kadang habis kelar kita harus ada transfer file, itu ada hard disknya itu sendiri. Ada transportasi kah? Kadang-kadang ada. Apakah butuh sewa studio? Itu juga dihitung. Apakah kita harus ada ngebangun set, misalkan harus bikin panggung seperti rumah-rumahan tertentu, nah itu ada biaya setnya lagi. Apakah ada baju khusus, nah itu juga harus dihitung. Lalu kemudian yang terakhir post production. Post production itu kaitannya sama editor. Fotografer tuh nggak lepas sama editor, harus ada editor. Editor itu biasanya udah paket, kita nggak ngitung per komputernya dia, tapi dari output yang dihasilkan. Nah, sisanya udah sih paling banyak di post itu di editor. Lalu kemudian berapa sih fee-nya fotografer? Itu sebenarnya ditentukan masing-masing dengan kamu ngerasanya kamu layak dibayar berapa gitu. Karena susah ngomong ya kalau saya bilang kayaknya saya dibayar 1 juta juga cukup, itu pilihan kamu. Apakah kamu dengan 1 juta itu ngerasa cukup gitu, atau kamu ngerasa nggak cukup lah buat gue 1 hari shoot 8 jam kerja gue butuh 20 juta, ya itu beda lagi gitu. Jadi itu silahkan ditentukan sendiri. Kalau kamu ngerasa yang pasti gini, harus bisa ngukur value kita di mana. Karena kalau kita kasih harga yang tinggi tapi kita juga nggak punya value, selamat tinggal, tidak ada repeat order. Itu sih, itu yang paling krusial. Oke. Ada satu pertanyaan tapi kayaknya singkat aja. Pertanyaannya karena dari jurusan teknik Dirgantara. Pengambilan foto dari pesawat terbang ketika pesawat tersebut mengudara gitu. Bagaimana cara pengambilan foto pesawat terbang ketika pesawat tersebut sedang mengudara? Yang jelas nggak akan mungkin nyetir sambil motret kan? Artinya pesawat Lion kan? Kita naik pesawat, motret pesawat Lion. Atau kita naik pesawat kita motret sendiri. Ntar ini kalimatnya kok jadi susah ya. Ini kayak ujian akhir semester. Cara pengambilan foto dari pesawat terbang ketika pesawat tersebut mengudara. Oh jadi gini, ada pesawat, terus kita foto pesawat itu. Nah kita tuh pakai apa untuk memotret pesawat itu gitu ya? Kayaknya logikanya gitu. Kayaknya aku ngerti deh, ada satu fotografer cewek, aku lupa namanya siapa. Itu memang kayaknya dia specialtiesnya di pesawat tempur dan lain-lain.
Sebenarnya settingan sih sama aja ya. Biasanya lebih ke momen, lebih ke akses, lebih ke safety. Biasanya harus ada safety tertentu karena kalau yang di pesawat tertentu kan memang mereka dibuka aksesnya gitu ya. Kayak kita harus motret dengan kondisi terbuka. Itu rasanya sih lebih ke safety dan peraturan-peraturan di sana. Tapi kalau teknis foto sih harusnya kurang lebih mirip-mirip. Tapi nggak mungkin pakai lensa wide ya. Tabrakan dong nanti deket. Mungkin lensanya harus lebih tele. Tapi kalau misalkan dari dalam pesawat kayaknya agak jarang ya kita bertemu lewat selisipan gitu. Dan biasanya kaca pesawat itu kan nggak bersih tuh. Nah itu paling kalau kayak gitu kondisinya triknya ya F-nya aja jangan terlalu besar. Jadi biar bisa lebih tembus, tapi biasanya agak ke distraksi. Oke, Mbak Marta kayaknya kalau cerita terus ini bisa sampai maghrib ya kali di sini ya, karena seru banget. Tapi intinya teman-teman hari ini kita kan judulnya melampaui batas lensa, sebenarnya bisa juga melampaui batas program studi kalian gitu ya. Melewati batas gender juga laki-laki atau perempuan, intinya karena beberapa fotografer juga bukan selalu harus dari desain komunikasi visual, mereka ada yang jurusan matematik, dari biologi dan sebagainya, dan itu yang mungkin yang membedakan angle cara mereka melihat realitas dunia itu yang disampaikan. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu itu aja yang bisa kita sampaikan. Mbak Marta terima kasih saya ucapkan udah hadir di sini, terima kasih juga Prima Imaging udah datang. Semoga teman-teman yang hadir di sini mendapat motivasi dan semangat untuk kreatif terus belajar. Ada pantun. Keberaga sore lihat senja sambil motret suasana kota. Terima kasih untuk semua, sampai jumpa di acara Stadium General berikutnya. Saya Intan sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Marta Suherman, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Marta Suherman. Kepada Dr. Naomi Haswanto, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.